Saat aku duduk di sini, menatap nyala api yang perlahan menari, dan membuka lembar demi lembar kitab ini, ada satu hal yang terlintas di pikiranku. Api selalu menarik perhatian manusia. Ia memberi kehangatan, tetapi juga mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak boleh disepelekan. Nyala api di hadapanku ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada kebenaran rohani yang sering kita dengar, tetapi jarang kita pahami. Hari ini, mari kita berbicara tentang neraka, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan yang lahir dari kasih Allah. Anakku, tahukah kamu bahwa sejak dulu ada dua pandangan utama mengenai neraka? Sebagian orang memahaminya sebagai tempat hukuman kekal, penuh penderitaan dan siksaan bagi mereka yang menolak Allah. Namun ada juga yang melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka memahami neraka bukan semata-mata sebagai tempat, tetapi sebagai keadaan ketika manusia terpisah sepenuhnya dari sumber hidup, terang, dan kasih itu sendiri. Aku selalu mengira neraka itu hanya tempat yang menakutkan, ya. Tapi kalau ada dua pandangan, mana yang sebenarnya ingin Alkitab tekankan? Pertanyaanmu itu sangat penting, Nak. Alkitab memang berbicara tentang neraka, tetapi bukan untuk menakut-nakuti manusia. Yesus sendiri berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes pasal 3 ayat 17, itu berarti, tujuan utama Allah bukanlah penghukuman, melainkan keselamatan. Karena itu, Nak, entah neraka dipahami sebagai hukuman kekal, atau sebagai keterpisahan terakhir dari Allah. Pesan Alkitab tetap sama. Seperti yang tertulis, Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius pasal 2 ayat 4, namun Alkitab juga jujur mengatakan bahwa manusia diberi pilihan. Yesus berkata, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Yohanes pasal 3 ayat 19, itulah sebabnya, nah, Alkitab berbicara tentang neraka sebagai peringatan agar manusia tidak menolak terang yang sudah ditawarkan. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena kasih tidak pernah memaksa. Dan selama manusia masih hidup, pintu pertobatan itu selalu terbuka. Jadi bagaimana ya? Kebenaran neraka belum terjawab. Aku mengerti kegelisahanmu. Nah, Alkitab memang tidak memberi kita satu rumus sederhana untuk menjelaskan neraka. Tetapi Alkitab sangat jelas tentang satu hal, bahwa neraka adalah kenyataan yang serius, bukan dongeng, dan bukan sekadar simbol kosong. Yesus berbicara tentang neraka dengan kata-kata yang keras, karena Ia ingin manusia berjaga-jaga. Ia berkata, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Namun pada saat yang sama, Alkitab juga menegaskan bahwa Allah tidak bersukacita atas kebinasaan siapapun. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Yehezkiel pasal 18 ayat 23. Jadi, nah, Alkitab memang memberi ruang bagi manusia untuk memahami neraka dengan cara yang berbeda. Oh singkat, namun Alkitab tidak pernah memberi ruang untuk meremehkan peringatannya. Entah neraka dipahami sebagai hukuman kekal yang nyata, atau sebagai keterpisahan terakhir dari Allah. Bos, kebenaran yang tidak bisa dihindari adalah ini. Menolak Allah selalu membawa kehancuran. Dan karena itulah, nah, Alkitab jauh lebih banyak berbicara tentang keselamatan daripada tentang neraka. Karena seperti tertulis, sekaranglah waktu perkenanan itu, sekaranglah hari keselamatan itu, 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Aku mengerti sekarang, ya. Pertanyaannya bukan hanya seperti apa neraka itu, tetapi kemana arah hidupku hari ini. Dan selama masih ada waktu, aku ingin memilih terang.